Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Al-Fatri Adlin, mahasiswa S3 FSRD ITB dan juga guru Al-Kautsar Lab School. Dalam video kali ini, saya akan mengampu mata kuliah Sosiologi Desain yang diikuti mahasiswa desain di berbagai perguruan tinggi. Namun penekanan saya dalam mata kuliah ini adalah selalu mengaitkan sosiologi dengan desain, sebab ini mata kuliah yang tidak diperuntukkan khusus kepada mahasiswa sosiologi, tapi kepada mahasiswa desain. Karena itu dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya, dalam bahasan kali ini dan selanjutnya saya akan menekankan selalu sosiologi dalam kaitannya dengan desain. Dalam pertemuan kali ini kita akan bicara tentang sosiologi desain, suatu bidang yang memang ditambahi dengan kata desain untuk menegaskan ada penekanan pada aspek desain. Jadi tidak hanya mengajarkan sosiologi sebagai ilmu tentang sistem kemasyarakatan, tapi bagaimana ilmu ini kaitannya dengan desain. Nah, itu yang akan ditegaskan dalam mata kuliah sosiologi desain ini. Kita akan bicara dulu dari akar kata sosial itu sendiri. Sosial itu berasal dari kata sosialis ya. Nah, kata sosialis ini itu dari bahasa Latin yaitu socius yang artinya rekan atau sekutu. Jadi dari bahasa Latin yaitu socius, artinya rekan, sekutu, gitu. Nah, atau teman sejawat juga bisa associate. Nah, untuk bisa memahami apa perbedaan antara sosial dengan yang bukan sosial, itu kita mengenal istilah namanya individu, individual. Ini berasal dari individus. Artinya tidak bisa dibagi. Nah, di sini berarti masalahnya adalah ada rekan, ada sejawat, ada sekutu, itu sebagai sekumpulan individu, sementara individu adalah sesuatu yang tidak bisa dibagi, yaitu kita menyebutnya sebagai pribadi, gitu, personal, gitu, oknum, bahkan ada kata itu menunjukkan kalau oknum bisa menjadi banyak, tapi setidaknya ada satu yaitu yang tidak bisa dibagi dan yang banyak. Nah, makanya sosiologi itu penekanannya adalah kepada sosial, kepada sekutu, pada yang banyak yang membentuk semacam persekutuan, sejawat. Gitu. Nah, kemudian sebagai kata benda ini awalnya itu karena dipakai pada abad ke-18 sebagai kata sifat. Kata sifat yaitu artinya bersekutu. Gitu. Kemudian baru melibatkan sekutu atau konfederasi, jadi melibatkan, jadi semacam melibatkan ini bersekutu ya. Nah, adapun dalam masa ke abad 18 mulai 19 itu orang mengenal bentuk informal, yaitu pertemuan sosial informal jadinya. Jadi yang tadinya semacam bersekutu akhirnya menjadi kata benda, yaitu pertemuan informal. Tapi pertemuan informal di sini
Ini melibatkan kegiatan dan minat khusus. Jadi ada sesuatu yang mengikat, yaitu satu kegiatan atau minat khusus yang mengikat pertemuan itu. Gitu. Nah ini, jadi ini kata dasarnya, yaitu bahwa sosiologi, sosial dari kata sosial, sosialis yaitu Latin, socius, rekan, sekutu, dibedakan dari individus. Individus itu adalah yang tidak bisa dibagi. Jadi kalau ada sekumpulan orang, itu masih bisa dibagi. Tapi ketika dia menjadi satu-satu, itu tidak bisa dibagi. Untuk kalau dikaitkan dengan lebih jauh lagi, apakah betul satu orang itu tidak bisa dibagi? Nah ini kita kalau sudah di sana kita akan masuk ke dalam isu antropologi filosofis dan itu tidak masuk dalam kajian ini. Kini kita masuk ke dalam lahirnya ilmu sosiologi. Gitu. Dari mana datangnya ilmu sosiologi? Dan apa kaitannya dengan desain? Nah ini terkait dengan mata kuliah ini, sosiologi desain. Ada dua, sosiologi dan desain. Sosial, sosius. Sosial sudah dijelaskan seperti tadi, itu tentang sejawat. Adapun desain itu apa? Itu belum dijelaskan. Tapi untuk saat ini, yang akan kita perlihatkan adalah pertautan keduanya. Di mana pertautan keduanya? Sosiologi ini lahir dari revolusi industri. Dan desain pun sebagai profesi, sebagai bidang yang disiplin khusus, itu juga lahir dari revolusi industri. Jadi titik temu antara sosiologi dengan desain adalah pada revolusi industri. Sementara sosiologi sendiri ada peristiwa lain yang mendukungnya yaitu revolusi Perancis. Nah, apa persamaan antara revolusi industri dengan revolusi Perancis terhadap sosiologi? Jadi, revolusi Perancis, sebagaimana kita ketahui itu lahir karena pola hidup yang sangat berlebihan, ketidakpedulian, ketidakbecusan Raja Louis di Perancis waktu itu, yang akhirnya membuat rakyat banyak menderita dan akhirnya terjadi titik balik di mana kemudian kita mengenal sebagai peristiwa revolusi Perancis. Nah, di situ masyarakat menuntut suatu tatanan masyarakat, tatanan kehidupan sosial yang rasional dan perencanaan yang masuk akal. Tidak berada di berpusat di satu orang yang bisa berbuat semaunya. Mereka menginginkan suatu perubahan tatanan kemasyarakatan. Itu mulai itu ya kita mengenal tatanan sosial. Jadi ini tuntutan perencanaan sosial. Sementara revolusi industri ini lahir dari adanya mesin uap dan itu bisa Anda lihat gambar berikut ini yaitu James Watt yang menciptakan mesin uap. Nah, dia ini mengubah pola hidup masyarakat Inggris yang tadinya, jadi revolusi industri ini terjadi di Inggris. Masyarakatnya pada waktu itu masih agraris dalam kehidupan yang masih di lingkungan pertanian. Nah kemudian mereka menemukan mesin, pada awalnya mereka menemukan alat untuk menabur benih gitu ya. Mulai orang bisa membuat alat-alat untuk alat-alat sederhana untuk membantu pertanian. Tapi kemudian karena itu menjadi sangat efektif dan membantu mereka dalam bercocok tanam, muncul kebutuhan lebih gitu. Nah, ketika kebutuhan itu mulai hadir dan pada saat yang bersamaan juga Inggris merupakan negara yang memiliki beberapa daerah jajahan gitu. Nah, dari daerah jajahan itu mereka memiliki banyak hasil bumi yang bisa dibawa dan diolah gitu. Nah, tentu
ini muncul semacam tuntutan kebutuhan untuk adanya suatu pemanfaatan yang lebih efektif terhadap itu semua. Maka lahirlah mesin uap yang gambarnya bisa Anda lihat. Nah, mesin uap ini membuat banyak mesin-mesin, banyak produksi yang sifatnya jadi presisi. Jadi Anda bayangkan pada masa sebelum adanya mesin uap itu tuh orang itu melihat Anda bayang para pekerja itu pengrajin craft ya. Jadi mereka membuat banyak barang-barang itu berdasarkan keahlian tangan. Dan itu bisa dari satu ukuran ke ukuran yang lain tidak presisi. Tapi ketika orang mulai mengenal revolusi industri, orang akhirnya mengenal bagaimana barang-barang bisa diciptakan dengan suatu standarisasi. Maka di situ dampak langsung dari revolusi industri, Anda bisa bayangkan orang menenun kain yang dengan ya di Inggris maupun di sini sama dengan tenunan yang tradisional seperti itu. Tapi satu orang bisa mengerjakan berapa lama satu itu. Kemudian ketika mesin uap ditemukan dan orang bisa membuat itu menjadi bergerak dengan cepat dan tidak berhenti dengan kecepatannya konstan. Itu dalam satu hari orang bisa membuat berapa lembar kain gitu. Itu makin cepat dan tinggal dipotong. Itu maka dampak yang paling besar pertama kali adalah munculnya mesin-mesin parajut di bidang tekstil. Jadi hadirnya mesin uap ini dampak pertamanya itu adalah tekstil, industri tekstil. Pertama, ini membuat orang bisa membuat pakaian kain terutama dengan sangat cepat, mengolah kapas cepat. Kemudian membuat ini cor baja ya. Jadi baja, pengolahan baja dan besi dan sebagainya. Ini semakin dimudahkan sehingga banyak peralatan-peralatan yang mulai menggunakan besi gitu. Nah, dari situ kita berikutnya adalah munculnya perkakas gitu loh. Untuk mesin juga mulai munculnya perkakas yang ya nanti berkembang pada hari ini menjadi yang kita kenal sebagai tools, gadget. Nah, itu tapi pengertiannya bergeser terus ya gitu. Jadi kalau dulu orang menyebut gadget tidak selalu HP. Gadget itu ya bisa perkakas, tapi hari ini jadi salah satunya ketika terjadi konvergensi berbagai fungsi menyatu dalam HP. Jadi telepon, jadi komputer, jadi kamera, itu konvergensi gitu ya. Nah, dulu mulai muncul perkakas gitu dari besi, dan yang terutama adalah kepresisian. Nah, ini kepresisian ya. Dari tiga hal ini adalah kepresisian. Ini sudah masuk dalam isu desain. Jadi ketika Anda berbicara membuat produk yang presisi, Anda sudah berbicara tentang bagaimana membuat produk yang presisi, merencanakannya melalui gambar. Nah, di situ kita melihat bahwa revolusi industri melahirkan yang dipicu dari mesin uap, kebutuhan untuk mengolah banyak bahan alam yang didapatkan karena Inggris juga memiliki banyak jajahan gitu. Kemudian bagaimana berpengaruh pada tekstil, pengecoran baja, pada munculnya berbagai tools mesin dan perkakas lainnya, dan terutama adalah produksi manufaktur yang presisi. Di situ kata presisi itu yang tidak dimiliki dalam kebiasaan membuat barang sebelumnya itu para pengrajin. Para pengrajin tidak bisa membuat barang yang sama persis itu belum tentu. Mesin yang bisa melakukan itu. Nah, itu
Makanya di situ kita mulai masuk bahwa antara revolusi industri dengan sosiologi, revolusi dengan desain, nah desain itu dalam presisinya. Nah, bagaimana dengan sosiologi? Mari kita bicara. Sekarang, tadi saya mengatakan bahwa revolusi industri dikontraskan dengan kondisi agraris ya. Nah, dalam revolusi industri, ketika muncul mesin uap dan mesin uap ini membuat mesin-mesin manufaktur yang bisa membuat kain lebih cepat, lebih banyak, juga perkakas lain. Dan kemudian juga melahirkan kereta api uap yang itu bisa membawa si barang-barang itu tadi ke tempat yang lebih jauh dan lebih cepat. Anda bayangkan sebelum ditemukannya kereta api uap, itu orang mengantarkan satu barang dengan menggunakan kereta kuda. Atau dengan kapal, tapi dibawa dulu di darat gitu ya, sampai ke pelabuhan, di pelabuhan bawa ke kapal laut. Tapi permasalahannya adalah selama di daratan, perjalanan itu kan tidak mudah juga gitu kalau dengan transportasi tradisional masa lalu itu. Maka ketika ditemukan mesin uap dan orang membuat rel itu akhirnya perjalanan itu menjadi lebih cepat, orang bisa mengantarkan berbagai barang dengan cepat. Nah, sehingga dengan cepat berubah orang-orang kaya di kota besar di London misalnya gitu, itu mereka akhirnya masuk ke menanamkan modal dan membuat industri yaitu pabrik-pabrik. Nah, Anda silahkan lihat gambarnya bagaimana kondisi London ketika masuk revolusi industri. Kita melihat bahwa banyak cerobong asap gitu ya. Karena di situ ada pembakaran. Nah, mulai di situ kita bisa melihat kalau Anda bertanya dari mana polusi dimulai, setidaknya kita melihat bahwa ketika mulai muncul mesin uap, kita melihat asap mulai keluar dari pabrik, entah bagaimana di udara dan sampai hari ini. Jadi kalau salah satu dampak dari revolusi industri yang terasa sekarang adalah kita mulai mengenal adanya polusi yang semakin lama semakin berat dan itu menjadi persoalan tersendiri. Nah, permasalahan lainnya adalah apa? Di sini terjadi perubahan. Masyarakat agraris yang tadinya hidup dalam relatif pekerjaan yang sama. Pekerjaannya sama mereka bertani, mereka mempunyai tanah, mereka bercocok tanam, mereka berpanen pada musim sekian, musim begini. Nah, itu relatif sama. Dan dalam kondisi masyarakat seperti itu tidak ada, bisa dibilang hampir tidak ada perubahan. Jadi orang hanya hidup mengulang-ulang. Akan tetapi ketika muncul revolusi industri dan muncul pabrik-pabrik, dan mereka membutuhkan banyak tenaga kerja, di sini orang mulai berpikir, orang-orang desa, bahwa ini kesempatan buat mereka untuk mendapatkan pendapatan lebih daripada selama ini bercocok tanam dengan hasil yang mungkin kadang-kadang tiba-tiba terjadi gagal panen, tiba-tiba terjadi iklim yang buruk atau apa, itu membuat kegagalan. Nah, bagaimana kalau pergi jadi buruh pabrik dengan gaji yang tiap bulan ya, kalau kita bayangkan tiap bulan dapat gaji. Nah, mulailah di sini kita mengenal istilah namanya urbanisasi. Jadi dari masyarakat agraris ke industri ini peristiwa ini yang kita kenal sampai hari ini yang akhirnya mengubah masyarakat. Jadi ketika mereka masuk menjadi urbanisasi, mereka pindah ke kota. Nah, ketika mereka pindah ke kota, tentu mereka kota ini perlu menampung, membuat para pendatang itu tadi. Tapi sekaligus di situ kita bisa melihat masyarakat mulai punya pekerjaan-pekerjaan yang spesifik. Jadi ada orang yang bekerjanya di pabrik anu. Di pabrik anu tuh dia bekerja sebagai ini. Di pabrik itu dia sebagai ini. Nah, dia mulai dalam satu pabrik karena orang-orang tuh mulai bekerja dalam berbagai divisi-divisi khusus dan juga pabrik-pabrik yang seperti dikatakan tadi manufaktur tadi.
di sini kita mulai mengenal apa yang disebut sebagai spesialisasi. Entah itu pekerjaan juga ilmu. Maka kalau kita hari ini kita melihat bahwa wah ini dia insinyur apa? Insinyur mesin, insinyur elektro, bibit spesialisasi ilmu seperti tadi itu dari kebutuhan industri juga, gitu. Jadi di sini kita bisa melihat adanya perubahan masyarakat yang tadinya tuh sangat homogen menjadi sangat heterogen dengan berbagai spesialisasi bidangnya dan pekerjaannya. Dan industri membutuhkan orang-orang ini tadi, sehingga kota berkembang dengan sangat cepat. Daerah-daerah jajahan, kekayaan-kekayaan yang semakin disedot, ini yang dikatakan oleh Walter Benjamin bahwa di balik bangunan-bangunan keindahan-keindahan kota besar di Eropa, tersembunyi di baliknya adalah barbarisme. Jadi ada penjajahan di sana, ada penghisapan atas negara lain di sana, atas bangsa lain di sana. Nah, kita kembali ke sini, akhirnya masyarakat berubah dari terjadi pembagian, terjadi urbanisasi, maka kalau kita berbicara sosiologi dengan kondisi seperti ini, kita bisa menandai pembicaraan sosiologi itu setidaknya mempunyai dua hal, dua ciri. Pertama, urban, ini kota, dan industrial. Industri. Dua ini kata kuncinya. Jadi kalau Anda mau berkata sosiologi itu apa ininya, skupnya, bidang ininya, itu dia membahas tentang masyarakat urban dan industrial. Jadi kalau kenapa sosiologi tidak dikenalkan pada masyarakat pedesaan, nah itu kan baru muncul belakangan. Karena itu nanti akan ada perbedaan dengan antropologi. Kalau hari ini dulu antropologi misalnya awalnya cuma mengukur tubuh manusia, kemudian sempat juga menjadi pelayan untuk kolonialisasi, kemudian berubah menjadi meneliti masyarakat dunia ketiga gitu. Jadi kita jarang, hampir tidak pernah mendengar antropologi masyarakat Eropa perkotaan, tidak. Selalu itu ke dunia ketiga, masyarakat tribal gitu. Nah, sampai hari ini lebih spesifik antropologi itu adalah membahas tentang masyarakat pedesaan. Tapi ini akan menjadi suatu hal yang ambigu ketika kita melihat bahwa di Indonesia banyak desa, tapi desa-desa ini sudah banyak dampak dari kota. Apakah masih akan dibahas dengan antropologi? Apakah mereka masih setia hidup dengan tatanan tradisionalnya? Gitu. Tapi mereka juga tidak seperti orang kota. Nah, mulai ada perubahan kayak gini. Setidaknya dari situ kita bisa melihat ada cabang ilmu yang coba dirumuskan oleh cendekiawan Muslim Indonesia, diantaranya adalah sosiologi pedesaan. Nah, karena itu kalau Anda mau bicara sosiologi, syaratnya adalah ini. Dia urban, dia industri. Adapun desain, ini terkait dengan industri tadi, industri, dan terkait dengan kepresisian, spesialisasi juga, dan satu lagi perencanaan. Makanya karena perencanaan dan industri dan spesialisasi tadi, maka ilmu desain itu dibedakan dari kerajinan. Kalau kerajinan hari ini malah jadi lebih mahal karena eksklusif, gitu. Biasanya begitu. Kalau desain karena dia perencanaan dan massal, presisi, industrial, bisa dibuat sebanyak mungkin selama manusia butuh, maka di situ kita bisa melihat bahwa itu desain. Lebih banyak hal seperti itu. Apalagi yang menyangkut soal desain,
Secara gampang, desain itu dari kata desinare, bahasa Latin. Ini artinya gambar, tapi gambar perencanaan, ya. Jadi gambar, tapi gambar perencanaan ini. Nih. Nah, apa yang menghubungkan antara desain dengan sosiologi selain revolusi industri? Yang menghubungkan antara desain dengan sosiologi adalah masyarakat, orang banyak. Karena yang menjadi concern, perhatian utama dari para desainer adalah apa yang orang butuhkan, gitu ya. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dari sini ya. Kita ini aja. Jadi kalau kita dihubungkan dengan sosiologi dan sosiologi ini dengan masyarakat urban dan industrial tadi, maka desain membahas soal apa yang dibutuhkan masyarakat. Dan apa yang harus desainer buat untuk ini? Jadi di sini kita bisa melihat ya, jika sosiologi adalah masyarakat urban dan industri yang lahir dari revolusi industri, desain itu gambar perencanaan, dan apa yang menjadi fokus utama dari para desainer itu adalah apa yang dibutuhkan masyarakat dan apa yang harus desainer buat. Makanya sosiologi desain cakupannya harus seperti itu. Jadi bukan penjelasan murni sosiologi, karena ini bukan yang diajarkan sosiologi, ini bukan mahasiswa sosiologi tapi mahasiswa desain. Kita lanjut pada masalah sosiologi desain tadi. Apa permasalahannya kalau gitu dalam sosiologi desain tadi? Kembali saya akan tuliskan nih, sosiologi desain. Ini sekali lagi, ini adalah gambar perencanaan. Sementara ini adalah masyarakat urban dan industrial. Industrial. Nah, apa kira-kira masalah yang kita bisa lihat dari sini? Nah, kalau hanya sekadar begini kan kita bisa ulang, ini hanya tentang masalah itu masyarakat dan dalam kaitannya dengan industri. Tapi masalah yang muncul sejak awal revolusi industri itu adalah ketika masyarakat desa berpindah, masyarakat desa agraris desa berpindah urbanisasi ke kota, maka yang terjadi adalah mulai kurangnya orang-orang yang menggarap tanah, gitu. Bahkan kalau di India itu ketika karena bagian dari jajahan Inggris, orang tuh dikerahkan ke arah untuk menyediakan bahan baku industri, kapas dan sebagainya, sehingga kebutuhan makan pangan mereka kurang, yang mengurusi itu kurang, terjadi kelaparan bahkan. Nah, sementara di Inggris sendiri ketika terjadi urbanisasi, orang berbondong-bondong ke kota, dan di kota mereka menjadi buruh. Nah, Anda bayangkan, ketika satu pabrik membutuhkan 1.000 orang, yang mendaftar 10.000, yang melamar 10.000 orang, ya maka orang-orang, para pengusaha ini akan tahu bahwa mereka sangat dibutuhkan.
Dan tentu saja dalam hal ini ya suatu perhitungan yang berlaku dari masa ke masa adalah ya kita coba cari keuntungan sebesar-besarnya. Maka ya ditawarkanlah misalnya gaji minimal segini, siapa yang mau silahkan, yang tidak ya tidak diterima. Nah berlomba-lomba orang akhirnya karena banyak gajinya juga sebegitu, hanya dalam standar yang tidak mencukupi, tapi mereka butuh pekerjaan itu, akhirnya mereka bekerja, tapi bekerja hampir tanpa henti, mereka bekerja dengan dorongan yang sangat rasa takut kalau saya tidak punya pekerjaan ini, maka saya akan dipecat gitu loh. Tapi kalaupun saya butuh tidak mencukupi kebutuhan saya gitu. Akhirnya mereka hidup dalam ketakutan. Ketakutan tapi juga keterpaksaan bahwa ini harus saya lakukan, kalau tidak saya lakukan saya tidak bisa hidup. Nah, akhirnya mulai karena semakin besar, semakin gencar, kuat perkembangan revolusi industri, ini akhirnya bukan hanya para lelaki yang mulai bekerja di industri, tapi juga mulai kita mengenal para perempuan, bahkan anak-anak. Maka di sini perempuan mulai masuk ke sektor publik ya. Hanya saja memang masalah yang cukup lama berlangsung adalah bagaimana perempuan-perempuan mendapat gaji lebih kecil dari pekerja laki-laki. Tapi yang paling memilukan adalah ketika anak-anak ikut terlibat dalam harus ikut bekerja. Gitu, karena itu tadi mulai muncul kemiskinan, mulai muncul kesenjangan. Nah ini suatu efek lain, efek negatifnya. Jadi demikian, ini gambaran awal sosiologi desain. Kita bisa melihat bahwa pertama, sosiologi membahas masyarakat urban, industri, desain gambar perencanaan. Kita bisa membuat ide munculnya mass production gitu ya. Mulai di sini juga mulai muncul tatanan sosial yang berubah. Masyarakat mulai dengan cepat berubah gitu. Dibandingkan masyarakat agraris yang cenderung statis. Nah, terjadi urbanisasi. Nah, dalam peristiwa urbanisasi ini muncul semacam surplus tenaga kerja, gaji yang tidak memadai, kemiskinan mulai meningkat, perempuan masuk ke wilayah wilayah publik, juga anak-anak. Nah ini gambaran ininya, gambaran awal tentang sosiologi desain. Adapun revolusi industri sendiri itu mengalami ada 4 tahap, yaitu kita mulai revolusi pertama, revolusi mesin uap tadi yang cara mekanik ini, kemudian revolusi berikutnya adalah yang kita kenal sebagai revolusi ban berjalan, itu Anda bisa lihat di cover ininya slide-nya, dan kemudian revolusi ketiga adalah melalui komputerisasi. Jadi mulai kita mengenal robot-robot yang bekerja, mulai kita mengenal bahwa sistem ini terprogram dengan baik, mesin-mesin bekerja dengan suatu program yang dikomputerisasi. Nah, saat ini kita mulai masuk revolusi keempat, yaitu mulai kita mengenal jaringan network internet dan ya berbagai perdagangan, bahkan berlangsung di dunia maya gitu. Terutama lagi dalam masa pandemi, ketika mulai banyak terjadi keguncangan, orang tidak bisa mudah keluar rumah untuk melakukan transaksi, berinteraksi, maka yang jendela yang terbuka untuk mereka menyapa dunia adalah dunia maya. Maka selama masa pandemi kita bisa melihat ada perubahan pola interaksi masyarakat yang tadinya masih berjalan di tataran fisik, kita mulai masuk ke tataran cyber gitu, dunia maya, bahkan sekolah-sekolah berlangsung melalui pertemuan di dunia maya, gitu. Bahkan jarak jauh, mahasiswa-mahasiswa bisa berada di kota masing-masing walaupun kuliahnya di satu kota. Gitu.
Kalau di masa sebelumnya, kalau kamu kuliah di Bandung ya kamu ngekos di Bandung. Tapi selama mulai terjadi pandemi ini kita bisa melihat mahasiswa-mahasiswa itu bisa berada di rumahnya tapi kuliahnya di Bandung gitu. Rumahnya entah di mana, di Medan kah, entah di Bali kah gitu. Atau di Jogja ya, itu mereka tetap bisa menjadi mahasiswa Bandung. Nah itu gambaran dari revolusi industri yang keempat. Jadi setidaknya sudah ada 4 tahapan revolusi industri sebagaimana yang terlihat dalam slide. Nah, adapun istilah sosiologi itu pertama kali dipakai oleh Auguste Comte pada tahun 1838. Istilah sosiologi ini pertama kali digunakan oleh seorang pemikir dari Perancis, Auguste Comte. Dia sangat ingin mencoba melihat perubahan yang terjadi pada masyarakat, terutama karena terjadinya proses revolusi industri, terjadinya revolusi Perancis, dan bagaimana masyarakat berubah menuntut suatu kehidupan yang lebih tertata secara rasional, tidak dengan sistem masyarakat yang feodal. Kemudian revolusi industri juga memunculkan banyak bidang-bidang spesialisasi yang nantinya akan menghasilkan berbagai disiplin ilmu juga pada kebutuhan-kebutuhan disiplin ilmu baru. Nah, positivisme ini mengklaim dia bisa merumuskan teori ilmiah melalui pengamatan dengan suatu eksperimen gitu loh. Jadi positivisme ini meyakini adanya semacam objektivitas dan metode, dan dia tuh meyakini bahwa ada satu yang sama, metode dan objektivitas yang sama antara sains dan ilmu sosial. Makanya ini semacam macam merasa bahwa ilmu sosial pun bisa memiliki kepastian seperti yang dicapai oleh sains. Paling mudah Anda membayangkan kepastian seperti apa, misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2 misalnya begitu. Tapi dalam ilmu sosial itu tidak selalu seperti itu gitu. Karena bisa jadi begini, 1 ditambah 1 bisa saja jadinya 9. Kenapa? Karena 1 laki-laki tambah 1 perempuan menikah melahirkan 7 anak. Nah kan bisa begitu. Gitu. Itu gambaran bahwa ilmu sosial itu dalam beberapa hal tidak bisa dengan mudah dieksaktakan gitu. Nah, Auguste Comte ini sendiri melihat bahwa ada perubahan masyarakat dari revolusi industri tadi. Dia melihat ada perubahan dari di tahap teologis. Ke tahap metafisik, dan akhirnya ke tahap ilmiah. Nah, kita sudah sampai pada titik di mana ilmu sosiologi lahir, dicetuskan oleh Auguste Comte dengan metode ilmiah yang terukur, yang bisa memiliki kepastian, objektivitas dan metode seperti halnya ilmu sains gitu. Dan ini menjadi salah satu cikal bakal optimisme abad ke-19 terhadap sains dan teknologi yang nantinya akan menjadi anti klimaks di abad ke-20 gitu. Nah, sebagai seorang pemula, Auguste Comte menginspirasi banyak pemikir berikutnya yang kemudian tentu memberi kritik dan memberi penekanan pada hal tertentu dalam sosiologi, dan itu akhirnya menjadi berbagai macam tipe-tipe perspektif sosiologi. Nah, sekali lagi kembali ke topik di awal bahwa ini adalah mata kuliah sosiologi desain. Titik temunya adalah sosiologi membahas tentang masyarakat, bukan individu. Dan desain membahas tentang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan apa yang bisa desainer lakukan untuk memenuhi kebutuhan itu.
Nah, pentingnya mahasiswa desain memahami itu adalah kita melihat perubahan dan dinamika masyarakat, terlebih di hari ini kita hidup dalam dunia maya sehingga kita pun mengenal istilah media sosial. Bagaimana kita bisa berinteraksi dengan banyak orang walaupun hanya dari kamar kita, di depan laptop, di depan HP kita, gadget kita, dan kita terhubung. Nah, di situ kita seorang desainer sebaiknya memiliki kesadaran sosiologis, paham sedikitlah tentang hal perkara-perkara sosiologis gitu. Nah, bagaimana tipe-tipe perspektif sosiologi, penekanannya, apa hubungannya dengan desain, kita akan bahas dalam sesi berikutnya. Silahkan Anda ikuti terus sesi kuliah sosiologi desain ini. Demikian, terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.